Halo guys, kembali lagi di channel Investor Logis. Kali ini saya akan mencoba membedah kenapa banyak masyarakat Indonesia sampai saat ini yang masih belum melek tentang investasi saham, dan mengapa kebanyakan masyarakat Indonesia masih takut dalam hal berinvestasi saham. Langsung saja mari kita bedah alasan-alasan dari hal tersebut. Untuk alasan yang pertama, saya ambil sedikit quote atau kata-kata dari investor tersukses di dunia, yakni Warren Buffett. Dia berkata, ketakutan datang dari ketidaktahuan. Jadi kalau kita tidak tahu terhadap sesuatu yang ingin kita raih atau kita capai atau kita hadapi, tentu saja kita mengalami ketakutan. Kalau saya kutip lagi dari Sun Tzu pernah berkata di bukunya The Art of War, dia bilang, kenali dirimu, kenali lawanmu, 1000 pertempuran, 1000 kemenangan. Jadi kalau kita nggak tahu apa yang mau kita hadapi, bahkan juga kita nggak tahu diri kita sendiri, tentu saja kita bakal kalah dalam perang yang akan kita hadapi. Jadi langkah pertama untuk supaya kita tidak takut pada investasi saham dan kita membuang pikiran dan doktrin tentang terhadap buruknya investasi saham, langkah pertama ya kita harus mencari tahu dulu apa itu saham dan apa itu investasi saham. Dengan mencari tahu kita akan tahu, dengan tahu kita tidak akan takut karena kita akan menghilangkan rasa ketakutan kita. Karena kan tadi rumusnya, ketakutan timbul dari ketidaktahuan. Maka kita untuk menghadapi itu kita harus tahu. Yang kedua, untuk supaya kita tidak takut investasi saham, kita harus mampu menyaring berita-berita yang beredar di media, baik online ataupun offline, tentang berita buruk tentang investasi saham. Jadi kadangkala berita yang dilaporkan media ini juga harus disaring, dia langsung bisa kita terima dan kita tafsirkan semena-mena dengan judul atau sekedar kita baca dari paragraf pertama berita tersebut. Kita juga harus mampu menyaring apakah berita tersebut benar atau salah. Kalau salah ya kita gak usah hiraukan, kalau benar ya kita pelajari. Banyak juga yang malas jadi belajar investasi saham ini karena ada istilah atau doktrin yang timbul di tengah-tengah masyarakat kita, bahwasanya permainan atau investasi saham itu merupakan permainannya orang-orang kaya, orang-orang yang menengah dan miskin gak perlu tahu tentang saham, karena tidak ada guna juga tahu tentang itu karena kita nggak akan ngerti. Loh, bagaimana mau ngerti kalau nggak dicari tahu? Kan kita harus cari tahu dulu baru ngerti, baru kita bisa menilai tentang apa itu dan bagaimana cara mainnya. Jadi doktrin-doktrin salah seperti itu ya harus kita tinggalkan, dan kita harus jernih dulu, jadi gelas kosong dulu untuk bisa tahu sesuatu hal kan. Jadi menurut saya doktrin-doktrin seperti itu harus ditinggalkan dulu. Yang keempat alasannya adalah kita malas mencari tahu dan belajar tentang apa itu investasi saham. Kalau kita malas dan kita nggak mau mencari tahu, ya selamanya kita bakal takut terus lah, dan kita nggak tahu terus apa itu investasi saham. Informasi itu datang dari rasa ingin tahu yang tinggi, kuriositas yang tinggi. Jadi kalau kita ingin tahu, tentunya kita mencari tahu kan. Pertama kita misalnya kita searching di Google apa itu saham, apa itu investasi saham. Kita cari di YouTube tentang konten-konten yang menjelaskan tentang hal tersebut. Kita membeli buku, kita mencari tahu siapa orang yang sudah terbukti sukses di investasi saham ini. Di dunia ada Warren Buffett, di Indonesia kita punya Pak Lo Keng Hong,
Ya kita baca, kita dengarkan ceramah-ceramah mereka, kita baca buku-buku yang membahas tentang mereka. Jadi setelah kita mendapatkan informasi-informasi itu, tentu otak kita, pikiran kita akan mengolah informasi tersebut dan menciptakan konklusi yang akurat dan komprehensif di dalam diri kita, sehingga kita mampu menggunakan konklusi tersebut buat meyakinkan mental kita untuk berani berinvestasi saham. Begitu cara. Yang kelima, alasan kenapa masyarakat Indonesia mungkin takut pada investasi saham, mungkin dia sudah pernah investasi duluan, sudah masuk duluan, cuman masuk karena hanya dengar-dengar dari kawan atau dari influencer. Terakhir dia rugi karena tidak tahu menganalisa sahamnya duluan, dia rugi besar, lalu dia trauma, kemudian informasi ketraumaan dia itu disebarkan ke orang-orang lain. Nah, inilah yang menyambung rantai indoktrinasi tadi. Jadi kesalahan dia adalah dia tidak mempelajari dulu sebelum masuk. Oleh karena itu dia rugi besar. Karena dia rugi besar, dia jadi takut dan trauma untuk belajar lagi berinvestasi saham. Padahal ya kalau kita lihat investor terhebat di Indonesia ini Pak Lo Keng Hong pun, dia pun pernah rugi kan pada saat masa-masa dia masuk pertama kali di saham dan pada masa-masa dia belajar. Jadi orang yang pernah rugi di masa lalu pun tidak menghilangkan peluang dia juga untuk menjadi orang yang tersukses di bidang tersebut. Jadi ya jangan mudah menyerah. Yang keenam adalah tidak pernah mendengar tentang informasi apa itu saham dari lingkungan sekitar atau keluarga. Jadi memang ya saya sendiri juga tidak ada teman-teman di lingkungan ataupun di keluarga yang membahas tentang apa itu saham. Saya mencari tahu sendiri, saya belajar sendiri dari informasi di internet, di buku. Ya itu berdasarkan kuriositas saya sendiri, rasa ingin tahu saya sendiri. Jadi saya mencari tahu. Nah, banyak dari kita mungkin yang punya kekurangan karena belum banyak juga di Indonesia ini yang menjadi investor saham. Jadi pasti masih jarang sekali kita dengar di lingkungan kita atau di keseharian kita orang-orang yang membahas tentang investasi saham. Oleh karena itu terdengar awam dan terdengar tabu, maka masyarakat mengambil kesimpulan bahwasanya hal tersebut tidak perlu dipelajari atau jangan dipelajari, itu yang lebih payah. Oke guys, berikut alasan-alasan yang menurut saya menjadi problem di negara ini, kenapa masyarakatnya takut berinvestasi saham, berbeda dengan negara-negara maju lainnya yang masyarakatnya sudah terbiasa dengan investasi saham. Semoga bermanfaat dan kita bisa memikirkan problem solvingnya. Terima kasih.